Sama kayak tadi loh. Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Maksudnya apa sih? Kalau saya membacanya simple. Sekarang 3 pertanyaan yang lain tentang stigma dan jalan keluarnya terhadap filsafat. Yang pertama untuk kalian yang akademisi. Kalian kan pasti juga di kampusmu sedikit banyak ada mata kuliah filsafat. Kalian ngerti filsafat dan insya Allah tidak ada yang benci filsafat. Alhamdulillah. Kalau bahasanya Ibnu Rus, kalian ini termasuk kelompok hakimiyun, orang yang bisa menangkap hikmah. Di luar itu ada orang yang kelompok khotobiyun. Ini tidak bisa, orang ini harus dituntun. Kalau jalan sendiri nanti agak susah. Ketemunya bisa kesasar-sasar. Ada kelompok kedua namanya jadaliyun. Kalau yang kedua ini dituntun dia tidak mau, tapi hikmah tidak bisa menangkap. Caranya apa? Jadal, diajak diskusi. Sering-sering. Itu kalau solusi dari Ibnu Rus ya, orang ini ada 3 level ini ya perlakukan sesuai levelnya masing-masing. Kalian yang orang-orang kampus, tolong jangan jadi bebannya masyarakat. Iyalah filsafat itu penting, kalian punya wawasan luar biasa tentang filsafat, tapi ketika harus turun dan memberi manfaat ke masyarakat, ya kemaslah kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan ilmumu di level yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jangan kalian nanti pulang ke masyarakat malah bikin bingung, bikin ontaran-ontaran masyarakat. Nanti disuruh khutbah Jumat, temamu Tuhan sudah mati. Ya. Nah, ya. Loh, kalau kalian ngerti bahwa ini sebenarnya filosofinya bagus kok Pak, anak-anak, sampaikan di levelnya mereka. Biar mereka menerjemahkan untuk kehidupan mereka. Tadi kan ada gimana Pak membumikan filsafat. Membumikan filsafat itu sebenarnya gagasan-gagasan besar para filosof itu kalau kamu kontekkan untuk hidupmu, itu hidup yang bagian mana dan seperti apa. Sama kayak tadi loh. Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Maksudnya apa sih? Kalau saya membacanya simple. Orang beragama itu loh, perilakunya kok enggak kayak orang beragama kan gitu sebenarnya. Itu kayak dia membunuh Tuhannya sendiri. Ngakunya punya Tuhan tapi hidupnya tidak mencerminkan orang yang kayak punya Tuhan. Peradaban beragama terus banyak rusaknya. Oh berarti sebenarnya kita sendiri yang bunuh Tuhan kita. Nah itu mungkin gampangannya. Cuma kalau di masyarakat jangan pakai idiom-idiom yang membingungkan. Kalau memang mau ngajari itu ya pakai bungkus-bungkus terminologi yang gampang. Mbak ya Pak, ya kalau beragama harus konsisten dong. Kalau sudah syahadat ngaku ada Allah, ya perilakunya sesuai dengan keinginannya. Biar tidak kita membunuh Tuhan. Itu namanya mengemas di level mereka. Jadi kalau tadi ada yang tanya, Pak, berpikir itu kan kalau dibiarkan saja bisa sesat. Makanya belajar. Kan setiap orang tidak mungkin belajar. Setiap momen jadikan kesempatan untuk belajar. Dan orang itu kan di levelnya masing-masing, saya sebut tadi bilang, filosof itu pasti dia berpikir. Kalau di teorinya Imam Ghazali, tidak usah khawatir. Asal orang ini tidak nyeleweng dari fitrahnya, tidak mungkin antara mencuri dan membantu dia milih mencuri. Pasti dia tetap milih membantu ini yang lebih baik. Jadi akal itu fitrahnya positif sebenarnya. Kenapa akal jadi tidak positif? Ada yang menunggangi, biasanya nafsu. Itu kalau ini teorinya Imam Ghazali. Jadi berpikir kan bisa sesat Pak. Iya, makanya harus belajar. Kalau berpikir pasti hasilnya bagus, tidak perlu ada mata kuliah logika, tidak perlu ada pelajaran ilmu mantek. Harus ada ilmunya, karena berpikir itu ada yang alamiah, ada yang ilmiah. Seolah-olah gampang, Pak, saya nggak pakai kuliah filsafat, nggak pakai logika, sudah bisa mikir. Ya, cuma hati-hati kadang-kadang keliru. Setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya
Ya, kan tidak mesti. Makanya kamu perlu kuliah ilmu mantek. Jadi kuncinya nanti di situ. Bukan berarti Pak berpikir itu bisa keliru kan Pak, berarti tidak usah mikir aja, ya enggak. Kesimpulannya awas keliru. Jadi ya berpikir bisa keliru, kalau tidak mikir tambah keliru. Jadi biarkan orang berpikir, ya pasti saja di level dan di posisinya masing-masing. Karena kunci hidup manusia, saya bilang tadi, di berpikir yang sebagai proses. Kalau yang as product, kamu tidak menyentuh itu sama sekali pun tidak apa-apa. Kecuali mahasiswa filsafat yang harus menyentuh itu. Tapi as proses, kita harus berpikir. Diperintah atau tidak diperintah, kalau kita ingin tetap jadi manusia, ya harus mau berpikir. Terus, Pak, filsafat itu kesannya kan horor, Pak. Angker, elit, dan macam-macam. Sebenarnya ilmu filsafat itu sama saja kayak ilmu yang lain. Kan susah, Pak. Susah karena bukan bidangmu. Bagi saya matematika itu susah. Wong aku memang enggak kuliah matematika. Fisika itu susah, aku enggak kuliah fisika. Seni itu susah karena saya enggak kuliah seni. Jadi kalau ada yang tanya, filsafat itu kan susah. Ya, ilmu apa saja susah kalau kita enggak mendalami dan bukan bidang kita. Kalau kita mendalami dan bidang kita, ya mudah. Apalagi kita mau istiqomah belajar, insya Allah nanti mudah. Jadi jawabannya sebenarnya sesederhana itu. Kayak kalian bingung misalnya, oh kitab kuning itu kan susahnya luar biasa Pak. Ya karena kamu tidak mendalami. Bagi yang mendalami simple. Ngeri Pak filsafat itu Pak. Ya ngeri karena kamu lihat bagian yang ngeri-ngeri. Yang indah-indah, yang lucu-lucu juga banyak. Filsafat itu bagian lucunya kan banyak. Kalau saya ngaji itu sering saya potong dikit-dikit untuk teman-teman yang ngaji itu kan. Bagian-bagian uniknya para filosof. Ada yang lucu-lucu, ada filosof namanya John Dewey itu. Waktu dimarahi ayahnya, jadi waktu muda dia satu ketika mecahin televisi terus mau dimarahi oleh ayahnya. Ketika ayahnya bilang, wahai John Dewey, dasar anak kurang ajar. Bapak kok ngomong jelek? Lo ndak, dasar anak kurang ajar itu adalah kata-kata yang ndak boleh diucapkan. Oh, itu kan jadi awalnya maki-maki tapi terus belakangnya kan nggak jadi maki-maki. Kurang ajar. Terus kamu kaget, orang ini maki adalah kata-kata yang tabu untuk diucapkan orang waras. Itu kan nggak jadi maki-maki kan akhirnya. Ini teorinya filsafat bahasa. Sama kayak kalau ngomong gini ya. Semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Itu seolah-olah sederhana tapi rumit kalau dipikir. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya kan juga masuk pembohong. Kalau saya masuk pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti kebalikannya, berarti kan wong saya pembohong. Berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti kan saya juga masuk jujur toh. Loh, kalau saya masuk jujur, yang saya omongkan tadi berarti jujur. Semua yang di ruangan ini pembohong. Tapi kalau semua iya. Jadi itu rasanya kok rumit ya. Itu logika belajar. Namanya tautologi. Jadi itu contohnya ndak rumit kok belajar. Ndak harus dianggap ngeri belajar filsafat, itu biasa saja. Malah banyak yang penting-penting. Ada yang masih ingat logikanya Socrates itu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, menyelesaikan hoax caranya gimana? Biar kamu ndak hanyut oleh hoax. Socrates ngasih teori namanya triple filter. Triple filter itu 3 lapis seleksi kalau ada informasi apapun masuk padamu, biar kamu ndak ikut hanyut. Informasi pertama, jadi suatu ketika ada temannya Socrates datang pada dia. Socrates, aku mau cerita, ada orang ngomong tentang murid-muridmu. Nah, Socrates terus bilang, sebentar sebelum kamu cerita, tak tanya dulu
3 hal. Kalau lulus dari 3 hal ini baru kamu cerita. Terus dia tanya, yang mau kamu ceritakan itu sesuatu yang sudah pasti benar atau tidak? Oh, saya tidak tahu pasti benar apa enggak. Wong ini kan masih rumor, masih kabar-kabar angin yang mau saya ceritakan padamu. Oh, berarti tidak pasti benar. Pertanyaan kedua, yang mau kamu ceritakan ini baik apa enggak? Hal yang baik atau tidak? Ya kalau rumor, gosip itu ya biasanya hal yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik ya enggak mungkin jadi gosip, enggak mungkin jadi rumor. Oh, berarti enggak pasti benar dan bukan hal yang baik. Oke, yang ketiga, menurutmu aku ngerti atau tidak informasi itu ada manfaatnya enggak buatku? Menurutku enggak sih, wong itu cuma gosip aja, isu aja. Oke, katanya Sokrates, kalau begitu kabar yang mau kamu sampaikan padaku itu enggak mesti benar, sesuatu yang tidak baik, dan aku enggak tahu pun enggak apa-apa. Jadi enggak usah capek-capek ceritalah. Nah, itu namanya triple filter. Jadi bisa kalian pakai untuk menangkal hoax. Setiap kali ada hoax coba ditanya, menurutmu ini sesuatu yang benar enggak? Enggak mesti sih, bisa benar bisa salah, wong ya sumbernya enggak jelas. Oke, yang kedua tentang hal yang baik enggak? Biasanya mesti yang jelek. Tentang yang jelek-jelek, gosip tentang ini, rumor tentang orang itu biasanya. Yang ketiga, kalau kamu tahu apa enggak tahu ada manfaatnya enggak buat hidupmu. Kalau enggak ada, apalagi tiga-tiganya jawabannya negatif, mending postingannya enggak usah kubuka. Biarlah lewat jadi postingan, kamu clear aja, all selesai. Wong yang kamu enggak tahu juga enggak apa-apa. Nah, itu contoh bagaimana gagasan para filosof bisa kamu bumikan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, dan tidak mengerikan. Orang mengerikan itu karena biasanya terus dipilih gagasan-gagasan yang memang horor dan tidak dijelaskan secara proporsional. Sama ketika Karl Marx bilang agama itu candu, itu kan terus titik di situ saja. Kita yang beragama ya mesti aja marah. Tapi kan terus ada penjelasan selanjutnya. Beragama yang disebut candu itu menurut Immanuel kan beragama yang membuat kita terlena. Candu itu kan membuat kita terlena. Kita harusnya berjuang, tapi terus kita tidak mau berjuang. Karena alasan agama, Pak, sudah takdirnya Pak hidup ini begini. Allah sudah menakdirkan begini. Kalau Allah menakdirkan siapa Pak yang bisa melawan? Kalau saya sengsara ya biar saja. Memang dunia ini adalah penjara bagi umat mukmin. Jadi, itu kamu terus jadi lemes, tidak mau berjuang. Itu yang kecanduan agama kalau bahasanya Karl Marx. Agama membuatmu terus jadi lembek, tidak mau berjuang. Tuhan kamu jadikan kambing hitam terus atas problem-problem yang kamu bikin. Sudah takdirnya Pak, sudah ketetapan yang di atas Pak. Loh, ya. Nah, itu penjelasan simpelnya. Cuma kan kita sering berhenti di jargon-jargon besar ini terus kita kaget. Wah, berarti filsafat itu bahaya. Padahal kalau dijelaskan mungkin, oh kalau maksudnya itu sih tidak apa-apa. Di titik itu, mungkin gagasannya yang lain kita tidak setuju juga tidak apa-apa. Jadi suka tidak suka, setuju tidak setuju dengan gagasan tertentu itu monggo. Tapi tetap kalau kita memang ingin mengikuti sarannya para filosof, lakukan itu secara argumentatif, secara kritis. Imam Ghazali itu mengkritik filsafat secara sangat filosofis. Sebelum menulis Tahafutul Falasifah, Imam Ghazali menulis Maqasidul Falasifah. Orang yang tidak kenal Imam Ghazali membaca Maqasidul Falasifah itu rasanya Imam Ghazali itu sak level sama Ibnu Sina sama Al-Farabi. Sangat luar biasa filsafatnya. Tapi setelah itu beliau tidak hanya ikut gagasan-gagasan para filosof, tapi juga mengkritisi. Sehingga lahirlah Tahafutul Falasifah. Beliau mengkritisi beberapa gagasan para filosof peripatetik sebelumnya. Jadi itu kita untuk tidak belajar filsafat karena memang situasinya belum memungkinkan. Mungkin khawatir umatnya nanti sibuk dengan filsafat ini melupakan yang dasar-dasar. Karena kalau di kita kan orang harus kuat dulu dasar-dasarnya, terus
melakukan pengembangan-pengembangan seperti yang dilakukan di filsafat. Sebelum nyampe ke situ, mungkin mereka ingin mendasari dulu umatnya biar kuat, terus setelah itu silahkan kalau mau belajar filsafat. Buktinya apa? Para ulama yang mengkaji filsafat itu banyak. Fikih selalu butuh usul fikih. Usul fikih itu sebenarnya dasarnya ilmu mantek, filsafat. Ulumul Quran dan tafsir itu gandeng jadi satu. Ulumul Quran itu mana mantuk, mana mafhum, mana mutlak, mana muqayyad. Ini ilmu mantek, logika, filsafat. Ulumul hadis juga begitu. Apalagi ilmu kalam itu juga dasarnya pasti mantek. Jadi umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari perangkat untuk berpikir ini. Jadi filsafat as proses kita pasti dituntut oleh agama untuk menjalankannya. Tapi filsafat as product, tenang saja, kita tidak setuju, kita tidak suka, silahkan. Jadi rahasianya sebenarnya di situ. Kalian semua harus jadi filosof meskipun tidak harus sampai ke level ahli filsafat. Tafakurlah, muhasabalah, seriuslah dalam hidupmu. Karena kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kamu tidak bisa alasan, saya cuma ikut kiai itu ya Pak, ulama itu Pak, tidak bisa. Besok kalau di akhirat, ya wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Orang lain tidak bisa menanggung bebanmu, maka hiduplah secara kritis bertanggung jawab sendiri. Orang lain boleh jadi rujukan, ulama tertentu, buku tertentu jadi rujukan, tidak apa-apa. Tapi keputusan selalu ada di tanganmu. Nah itulah cirinya seorang filosof. Oke.